Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hopipah dari kelas 4 CPBSI. Ingin mempresentasikan tugas makalah Ali Wahana dalam cerpen Katu Pos dari Surga karya Agus Noor ke dalam bentuk naskah drama. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan cerpen itu apa dan naskah drama itu apa. Di dalam makalah saya, cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan berbentuk fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi masalah yang dihadapi. Dalam cerpen ini memiliki unsur-unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema, adanya amanat, adanya alur, adanya latar, adanya tokoh atau perwatakan, dan adanya sudut pandang. Terus ada naskah drama. Naskah drama adalah sebuah teks yang berisikan dialog atau gambaran karakter-karakter dengan tokoh di dalamnya, yang berfungsi sebagai naskah sastra untuk dibaca oleh kalangan semua orang, atau naskah yang dipentaskan. Kata drama sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berartikan tindakan. Di sini juga saya memiliki rumusan masalah. Yang pertama itu landasan teori apakah yang digunakan saat membuat naskah drama. Yang kedua itu bagaimana identitas dari penulis Agus Noor. Yang ketiga itu apa saja untuk unsur intrinsik dari Katu Pos dari Surga. Saya akan menjelaskan landasan teori. Landasan teori yang saya pakai itu Ali Wahana. Ali Wahana menurut Djoko Damono itu adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lainnya. Karya sastra tidak hanya diterjemahkan, yakni dialihkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, tetapi juga dialiwahanakan, yakni diubah menjadi jenis kesenian yang lain. Kegiatan di bidang ini akan menyadarkan kita bahwa sastra dapat bergerak ke sana kemari, berubah-ubah unsurnya agar bisa sesuai dengan wahana yang baru. Damono juga berpendapat menyatakan penyaduran karya sastra ke bentuk yang berbeda dengan sumbernya. Puisi menjadi prosa atau sebaliknya, dan selanjutnya tanpa mengadakan perubahan atas beberapa unsur seperti latar, penokohan, dan alur. Dalam sastra Jawa modern, jenis kegiatan ini yang paling banyak dilakukan. Terus saya akan menjelaskan tentang identitas penulis Katu Pos dari Surga ini, Agus Noor. Agus Noor lahir dan dibesarkan di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Berlatar belakang pendidikan jurusan teater Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Meskipun berlatar belakang teater, ia aktif dalam kepenulisan. Dia dikenal sebagai cerpenis, penulis prosa, dan naskah panggung dengan gaya parodi yang terkadang satir. Di sini pun banyak sekali buku-buku kumpulan cerpen yang sudah terbit oleh Agus Noor, dan terdapat penghargaan dari cerpen Agus Noor ini. Tidak hanya penghargaan ataupun buku, dia juga sering diundang ke berbagai televisi. Terus saya di sini akan menjelaskan unsur intrinsik dari Katu Pos dari Surga ini. Tema yang saya ambil itu adalah tema tentang kenangan, karena Ren sejak kanak-kanak sering menerima kiriman surat dari ayahnya. Ren ini adalah seorang ibu dari Bening. Terus alur atau plot. Alur yang digunakan di dalam cerpen ini, saya menggunakan alur campuran, karena di dalam cerpen ini menjelaskan keadaan yang sekarang dan keadaan yang sebelum Ren atau mamanya Bening ini meninggal dunia. Terus yang ketiga itu ada tokoh atau penokohan atau sering disebut perwatakan.
Di sini ada satu, itu ada beningnya, dia bersikap polos dan cerdas. Yang kedua itu ada Marwan. Marwan di sini adalah sebagai ayah dari beningnya. Dia bersikap baik hati dan bersikap tertutup karena di dalam cerita ini Marwan tidak pernah mau menceritakan tentang kejadian Ren, ibunya Bening ini yang sudah meninggal dunia. Terus ada Bisari. Bisari ini pembantu rumah di rumah Bening. Dia bersikap baik dan selalu gugup. Mengapa gugup? Karena Bisari ini tidak pernah mau menjawab atas pertanyaan Bening saat Bening bertanya, mana kartu pos dari mama. Terus ada Ren. Ren ini adalah ibu dari Bening. Dia bersikap baik hati karena di dalam cerpen ini menceritakan juga Ren dulunya sebelum meninggal dunia. Terus ada Ita. Ita di sini adalah teman sekantor dengan Marwan, ayahnya Bening. Dia ini bersikap baik hati, selalu memberi saran kepada Marwan ketika Marwan menceritakan kejadian ini kepada Ita, dan Ita pun memberi saran ataupun solusi. Di sini ada latar yang menggunakan latar itu, saya menggunakan latar tempat dan latar waktu. Latar tempat di sini itu ada di halaman rumah, ada di dalam rumah, ada di kamar, ada di ruang tamu, sekolah, dan kantor. Terus latar waktu di sini itu saya menggunakan siang dan malam. Terus sudut pandang yang saya gunakan itu orang ketiga yang berartikan dia. Terus saya menggunakan gaya bahasa dalam cerpen ini menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh semua orang yang membaca cerpen Kartu Pos dari Surga ini. Terus ada amanat. Saya menuliskan amanat dalam cerpen Kartu Pos dari Surga ini yang berisikan jangan pernah kamu menyembunyikan sesuatu yang bersifat rahasia, karena sebenarnya di balik rahasia itu pasti akan kelihatan di masa yang mendatang, serta suatu kepercayaan harus dilakukan dengan keyakinan. Sekian presentasi yang saya sampaikan dalam Aliwahana Cerpen Kartu Pos dari Surga karya Agus Noor dalam naskah drama. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.